Wih, AHY mendatangi Kemenkumham pada hari ini dan membawa 34 DPD dan semuanya menirakan lawan Muldoko. Dan juga AHY membawa bukti-bukti jika KLB yang memenangkan Muldoko sebagai ketua umum adalah tidak sah. Dan surat kuasa tersebut juga diduga AHY palsu. Juga nggak lucu ketika Muldoko baru dilantik, harus lepas jabatannya. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono bersama pejabat teras dan 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat se-Indonesia mendatangi kantor Kemenkumham pada 8 Maret 2021 dan ingin menunjukkan kepada Kementerian Hukum dan HAM bahwa KLB Demokrat di Deli Serdang tidaklah sah dan tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan dan mengungkapkan DPD dan DPC yang hadir dalam Kongres Luar Biasa di Deli Serdang menggunakan surat kuasa palsu. AHY juga menegaskan pihak-pihak yang mengaku memiliki surat kuasa dan mewakili pemilik suara di KLB itu palsu dan melanggar hukum. Maka AHY pun akan memprosesnya di jalur hukum. Sampai segininya ya. Nah, jika Kemenkumham menerima laporan dari AHY tersebut dan membawa bukti-bukti yang valid, akankah Pak Muldoko setelah dilantik menjadi ketua umum versi Deli Serdang akankah mencopot jabatannya? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Belum seminggu dilantik, Muldoko harus rela lepas jabatannya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama pejabat teras dan 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat se-Indonesia akan mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM pada hari ini, Senin, 8 Maret 2021. Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mereka akan menyampaikan sikap terkait Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret lalu. Besok Senin kami akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal dengan segala bukti yang kami miliki dari sisi legalitas, kata Syarif di DPP Demokrat Jakarta Pusat Ahad 7 Maret 2021. Syarif mengatakan mereka ingin menunjukkan kepada Kementerian Hukum dan HAM bahwa KLB Demokrat di Deli Serdang tidaklah sah dan tak sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai konstitusi Partai Demokrat. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan ADART ibarat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan bernegara. Jadi kalau ada pelanggaran di luar ADART, itu sama saja melanggar hukum. Itu yang akan kami sampaikan besok, ujar Syarif. Syarif mengatakan rombongan akan datang ke kantor Kemenkumham sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mewakili Majelis Tinggi Partai, dia mengaku akan turut hadir bersama dengan Andi Malarangeng yang merupakan sekretaris MTP. Meski begitu, Syarif mengaku belum tahu apakah rombongan akan bertemu langsung dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laloy. Namun dia memastikan pihaknya bakal membawa dokumen yang bukti-bukti keabsahannya kepengurusan AHY. Syarif juga mendengar informasi bahwa pihak KLB Deli Serdang bakal mendatangi Kemenkumham untuk mendaftarkan hasil KLB besok. Dia tak menjawab apakah Demokrat sengaja bertandang ke Kemenkumham pada hari yang sama. Syarif hanya berujar, kunjungan ke Kemenkumham besok demi menunjukkan Demokrat solid dan kompak di bawah kepemimpinan AHY dalam menghadapi perampasan dari kubu KLB. Kami akan berpolitik santun, kami tidak suka arogan, kami tidak suka terjadi kekerasan, kami tidak suka itu, saya pikir itu, ucap Syarif. Panitia KLB Deli Serdang, Ihlal Verhard, mengatakan pihaknya akan mendaftarkan hasil KLB di Kemenkumham pada hari ini bersamaan dengan kubu AHY. KLB Deli Serdang ini sebelumnya menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 hingga 2025. Kemungkinan siang, jamnya saya masih menunggu konfirmasi, kata Ilal melalui pesan singkat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengungkap
DPD dan DPC yang hadir dalam kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara menggunakan surat kuasa palsu. AHY menegaskan pihak-pihak yang mengaku memiliki surat kuasa untuk mewakili pemilik suara di KLB itu palsu dan melanggar hukum. Maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD, DPC, saya pastikan surat kuasa itu palsu dan melanggar hukum, kata AHY dalam konferensi pers Jumat 5 Maret 2021. AHY mengatakan Partai Demokrat akan mengambil langkah hukum untuk mengusut pemalsuan surat kuasa DPD dan DPC tersebut. Tindakan itu jelas ilegal dan tentu akan kita lakukan langkah hukum atas itu, kata AHY. Ia juga mengatakan DPD dan DPC solid mendukung Partai Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres 5 Maret 2020 lalu. DPD dan DPC sebagai pemegang suara sah telah tunduk dan setia pada Partai Demokrat yang sah. AHY memastikan 93% ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia tidak menghadiri KLB di Sumut. Hanya 7% yang hadir, dan itu pun statusnya telah dicabut sebelum KLB. Fakta di lapangan hanya sekitar 7% dan sudah kita ganti, sudah di BLT. Kami bisa buktikan dokumennya, tegasnya. Sebanyak 34 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat menyatakan menolak Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang digelar pada Jumat 5 Maret. Mereka juga menolak penetapan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum serta menyatakan setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam Commander Call yang digelar di DPP Partai Demokrat Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat pada Ahad 7 Maret 2021. AHY mengumpulkan mereka untuk membahas strategi merespon KLB Deli Serdang itu. Kami menolak KLB ilegal dan menyatakan setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Dardak membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap senada disampaikan para pemimpin DPD lainnya, baik Ketua DPD maupun Sekretaris DPD. Menurut AHY, ada beberapa Ketua DPD yang masih dalam perjalanan, masih melakukan konsolidasi di daerahnya, atau tak hadir karena sakit. Bukan hanya pernyataan menolak KLB Deli Serdang dan Muldoko, serta setia kepada AHY, beragam pernyataan siap perang pun terlontar. Ada pula DPD yang menyatakan bahkan siap mengirim santet kepada Muldoko. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso mengatakan pihaknya bahkan telah melakukan aksi cap jempol jarah pada Ahad pagi 7 Maret 2021. Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur Sehari Jaang mengatakan siap mewakafkan dirinya untuk Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti. Saya sudah izin dengan istri saya siap besok mendampingi Ketua Umum. Apapun perintah kami siap laksanakan, menolak KLB dan tetap setia bersama Bapak Agus Harimurti, juga bersama Pak SBY yang saya hormati dan kami banggakan, ujar Sehari Jaang. Sekretaris DPD Demokrat Papua Boy Markus Dawir mengatakan Ketua DPD Demokrat Papua Lukas NMB menyampaikan pesan menolak KLB dan siap perang melawan kelompok KLB tersebut. Boy juga menyatakan setia pada AHY hingga titik darah penghabisan. Siapa yang masuk Papua dengan tindakan lain kami akan lawan dan kami perang, kata Boy. Ketua DPD Demokrat Kalimantan Barat Erma Suryani Rani mengatakan 14 ketua DPJ, 7 orang anggota DPRD Provinsi, dan 51 anggota DPRD Kabupaten serta ratusan ribu kader di Kalimantan Barat mendukung AHY sebagai satu-satunya ketua umum yang sah. Kami orang Dayak, Pak Ketum, pesan kami kalau ada yang macam-macam dengan Pak Ketua kami sarankan pulang kampung saja. Karena buat kami orang Dayak ini, kehormatan adalah segalanya, bukan kekuasaan, ujar mantan anggota DPR ini. Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia, mengatakan seluruh DPJ dan anggota DPRD Demokrat Banten menolak KLB ilegal di Deli Serdang. Ia mengatakan Banten tetap setia kepada AHY. Iti juga menyatakan siap jika AHY memerintahkan untuk berdemonstrasi. Kalaupun perintah hari ini kami harus turun berdemo, kami siap. Dan santet Banten akan dikirim untuk KSP Muldoko, kata Iti dengan berapi-api. Pernyataan siap perang dilontarkan sejumlah DPD lain, seperti Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan, Nimatullah. Dia mengatakan KLB Demokrat di Deli Serdang tak lebih dari perampokan dan pencaplokan Partai Demokrat. Kami di Sulsel menyatakan siap perang, mohon petunjuk kepada Ketum, karena kami di Sulsel tidak suka bertengkar mulut. Tradisi kami baku tikam, kata Nimatullah. AHY mengaku terharu dan berterima kasih kepada para ketua DPD yang telah menyampaikan pernyataan sikap menolak KLB dan setia kepada kepemimpinan Demokrat yang ia pimpin.
Ia kemudian menggelar rapat pimpinan Commanders Call secara tertutup